Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Syarif Khalili selaku dosen pengampu mata kuliah perbandingan agama dan sahabat-sahabat sekalian. Di sini saya akan menjelaskan apa pengaruh pemikiran bangsa Arya terhadap perkembangan agama Hindu, dan dari sudut pandang positif mengenai ajaran strata sosial dalam agama Hindu. Selanjutnya, mengambil perbandingan mengenai ajaran strata sosial tersebut dengan ajaran agama Islam yang tidak menganut ajaran strata sosial seperti pada agama Hindu. Di sini pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Baik, sahabat-sahabat sekalian, saya langsung menjelaskan. Nama Arya berarti bangsawan atau tuan, yang terdapat dalam bahasa Persia dan India. Perpindahan bangsa Arya di India terjadi bertahap-tahap dan tidak terjadi langsung dengan gelombang besar. Waktu yang dibutuhkan juga membutuhkan waktu yang berabad-abad. Itu pun sambil membawa keluarga mereka. Pada masa tertentu, ada sekelompok yang nampaknya begitu kuat yang memasuki Hindia. Hal ini dibuktikan pada penggalian di Harappa yang menyatakan bahwa kota Harappa takluk dengan kekerasan karena banyak ditemukan tumpukan mayat di Harappa. Selain itu, kerusakan dinding kota yang semuanya disinyalir Harappa dihancurkan oleh bangsa yang gagah berani. Pendirian ini juga diperkuat dengan pernyataan buku Weda yang mengatakan bahwa bangsa Hariyupuja yang dikalahkan oleh orang-orang Arya dengan bantuan, dan tentu Hariyupura itu dapat kita anggap sama dengan budaya Harappa. Perpindahan bangsa Arya ke India berlangsung pada satu masa yang berabad-abad lamanya. Dapat juga dibuktikan kalau dibandingkan syair-syair Weda yang tertua dengan yang terkemudian. Penyelidikan ini menyatakan bahwa mula-mulanya sungai Indus dianggap oleh orang Arya sebagai sungai yang keramat dan menjadi sumber dari sekalian kebaikan bagi orang Arya. Tetapi pada masa Dwapganga, Jumna menjadi pusat kebudayaan Brahma. Maka ternyata bahwa seluruh daerah Indus dan Punjab sudah dilupakan oleh orang-orang Arya, dan bahkan buku-buku Weda dan Upanishad seakan-akan melupakan kesucian sungai Indus. Orang-orang Arya merupakan bangsa yang suka yang berpetualang pada saat itu. Nampaknya kedatangan bangsa Arya bebarengan dengan langsung berkembangnya kerajaan-kerajaan bangsa Arya. Dalam beberapa berita-berita peperangan Raja Persia menaklukkan Punjab dan Sind sekitar tahun 516 sebelum Masehi, dan raja tersebut mempunyai beberapa prajurit dari kalangan orang-orang India. Sedangkan kita tahu bahwa bangsa Arya adalah bangsa yang berasal dari Asia Barat. Kedatangan bangsa Arya di India telah memberi pengaruh besar dalam sejarah perkembangan bangsa India sendiri. Bangsa Dravida yang sebelumnya telah menempati India
telah memberi 3 reaksi pasca serangan bangsa Arya. Kelompok pertama adalah mereka yang menolak kedatangan bangsa Arya dengan memberi perlawanan sampai mati. Kelompok kedua yaitu mereka yang akhirnya menyingkir ke daerah selatan, Dekkan dan Bihar. Kelompok ketiga adalah yang kemudian melakukan asimilasi dengan bangsa Arya, yang kemudian melahirkan budaya baru. Fokus penelitian para ilmuwan sejarah masih berkisar pada budaya yang telah dihasilkan oleh percampuran bangsa Arya dan Dravida tersebut, atau yang kemudian sering dengan kebudayaan Indo-Arya. Alasan utamanya adalah bahwa percampuran tersebut selanjutnya melahirkan sistem budaya politik yang lebih mudah untuk dirunut pada sejarawan. Pengaruh selanjutnya dari budaya Indo-Arya adalah munculnya berbagai budaya seperti bahasa Sanskerta, upacara keagamaan, dan hal-hal sakral lainnya. Selain itu adalah kemunculan dan berkembangnya agama Hindu yang menjadi agama terbesar di India sampai sekarang. Selanjutnya, kedatangan bangsa Arya di India telah memberi pengaruh besar dalam sejarah perkembangan bangsa India sendiri. Bangsa Dravida yang sebelumnya telah menempati India telah memberi 3 reaksi pasca serangan bangsa Arya. Kelompok pertama adalah, maaf teman-teman, ada sponsor sedikit. Berdasarkan buku Manusmriti yang dianggap tertua sebelum Kristus lahir sudah mengakui bahwa sistem kasta sebagai dasar keteraturan dari masyarakat. Sistem ini merupakan cara Hindu membagi masyarakat menjadi 4 kategori utama, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Hal itu diamini oleh kebanyakan masyarakat Hindu yang berasal dari dewa pencipta Hindu. Sementara itu, para ahli sosial menafsirkan bahwa kasta merujuk pada karakteristik bawaan yang diwariskan. Sistem kasta didefinisikan sebagai sebuah tatanan yang membagi masyarakat Hindu ke dalam beberapa kelompok. Pembagian kasta berasal dari himpunan hukum manusia yang merupakan kisah manusia pertama yang diciptakan Brahma. Sistem pembagian kasta ini merupakan yang tertua di dunia dan berusia ribuan tahun, di mana masyarakat dibagi dalam beberapa kelompok hierarki yang kaku. Pembagian kasta dalam masyarakat Hindu tercermin dalam stratifikasi sosial dan jabatannya, terah leluhur, hubungan kekerabatan, jabatan pemerintah, dan sumber pendapatan. Munculnya sistem kasta berdasarkan buku Manusmriti yang dianggap tertua sebelum Kristus lahir sudah mengakui bahwa sistem kasta sebagai dasar keteraturan dari masyarakat. Penjelasannya, kasta dalam Hindu. 1. Brahmana adalah orang yang termasuk dalam kasta Brahmana adalah mereka yang mengabdikan diri pada urusan spiritual dan pendidikan. Mereka yang termasuk dalam kasta Brahmana adalah Sulinggih, pendeta, guru, dan rohaniawan. 2. Ksatria
kesatria. Kasta ini diperuntukkan bagi mereka yang masuk dalam anggota lembaga pemerintahan maupun militer. Mereka yang masuk dalam kasta ini umumnya tidak memiliki harta pribadi. Semuanya milik negara atau kerajaan. Golongan yang masuk dalam kasta kesatria adalah presiden, raja, menteri, dan tentara. 3. Waisya. Pada umumnya, kasta waisya memiliki pekerjaan dan hartanya sendiri. Orang yang masuk pada golongan ini adalah para petani, pedagang, dan nelayan. Dan yang terakhir adalah sudra. Kasta sudra merupakan yang terendah daripada yang lainnya. Mereka yang termasuk dalam kasta ini adalah pemulung, pengemis, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua adalah sudut pandang positif mengenai ajaran strata sosial dalam agama Hindu. Fase perkembangan agama Hindu sebagai dampak dari berkembangnya budaya Indo-Arya adalah munculnya agama Hindu. Menurut sejarahnya, agama Hindu mempunyai usia yang cukup tua dan panjang dan merupakan agama yang pertama kali dikenal oleh umat manusia. Kami mencoba mendefinisikan kapan dan di mana Hindu disebarkan dan berkembang. Agama Hindu pada kelanjutannya telah melahirkan kebudayaan yang sangat kompleks, baik dalam bidang astronomi, ilmu pertanian, filsafat, dan ilmu-ilmu yang lain. Sehingga kadang ada kesan rumit ketika kita berniat memahami ajaran agama Hindu. Agama Hindu adalah agama yang mencoba memberi kebebasan kepada pemeluknya untuk melakukan peribadatannya. Tetapi hal ini bahkan menimbulkan permasalahan di kalangan sejarawan dan mengklaim bahwa agama Hindu tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan. Sebagai contoh, banyak sejarawan yang masih menulis bahwa Hindu masih menganut paham politeisme karena ada beberapa dewa yang mengatur aspek kehidupan pemeluknya. Tetapi pada kenyataannya, Hindu telah menganut monoteisme. Prinsip ketuhanan Hindu adalah Trimurti. Selain itu, kalangan umat Hindu sendiri juga masih banyak pemahaman yang kurang tepat atas ajaran agama yang dipahami dan diamalkan. Baik teman-teman, lanjutannya, perkembangan agama Hindu di India pada dasarnya terjadi selama 4 fase: zaman Weda, zaman Brahmana, zaman Upanishad, dan zaman Buddha. Zaman Weda disinyalir telah berkembang pada masa peradaban Mohenjo-daro dan Harappa. Bukti yang menunjukkan fase ini adalah adanya patung yang menyerupai perwujudan Siwa. Selain itu, pada masa ini masyarakat India kuno juga telah menyembah dewa-dewa. Tetapi, kepastian dimulainya fase Weda adalah pada masa bangsa Arya berada di Punjab di lembah sungai Indus sekitar 2500 sampai dengan 1500 tahun sebelum Masehi. Setelah terdesak bangsa Dravida, akhirnya
hijrah ke arah selatan di dataran tinggi Dekkan. Dan sebagian ada yang membaur dan berasimilasi dengan kebudayaan bangsa Arya. Bangsa Arya sendiri telah menyembah beberapa dewa, diantaranya Agni, Varuna, Vayu, Indra, Siwa, dan sebagainya. Tetapi Tuhan-Tuhan tersebut hanyalah manifestasi dari perwujudan Tuhan yang Maha Esa, yang mengatur dan berkuasa atas alam semesta yang disebut Peta. Pada fase tersebut, masyarakat India telah dibagi menjadi beberapa kelompok lapisan masyarakat yang meliputi Brahmana, Ksatria, Vaisya, dan Sudra. Pada masa Brahmana, kekuasaan amat besar pada kehidupan keagamaan. Kaum Brahmana lah yang mengantarkan persembahan orang kepada para dewa. Zaman Brahmana ditandai dengan mulai tersusunnya tata cara upacara agama. Penyusunan tata cara upacara telah tertulis semua dalam kitab suci Weda. Berbeda dengan masa Upanishad, tata cara beragama tidak hanya dipentingkan pada upacara dan sesasi saja, tetapi juga bagaimana meningkatkan pengetahuan batin yang lebih tinggi yang dapat membuka tabir ke alam gaib. Pada masa inilah penyusunan dan pengembangan filsafat agama, yaitu zaman orang berfilsafat atas dasar Weda. Kemudian muncullah ajaran filsafat yang tinggi, yang kemudian dikembangkan pada ajaran Darsana, Itihasa, dan Purana. Ajaran filsafat tersebut pada akhirnya menyebarkan ajaran Trimurti. Fase keempat adalah fase Buddha. Fase ini dimulai ketika putra Raja Sudodana yang bernama Siddhartha menafsirkan Weda dari sudut logika dan mengembangkan sistem yoga dan samadhi sebagai jalan untuk menghubungkan diri dengan Tuhan. Dan yang terakhir adalah perbandingan strata dalam agama Hindu dan ada agama Islam yang tidak mengenal strata. Syarat masuk Islam yang dikenal mudah dan tidak adanya sistem kasta. Hal ini karena Islam beranggapan bahwa semua manusia adalah sama di mata Allah. Yang membedakan hanyalah keimanan dan ketakwaan. Selain tidak adanya sistem kasta, Islam sangat memperlakukan semua manusia dengan hormat. Yang dalam Al-Quran yang berbunyi Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa, atau yang membedakan kalian dengan manusia yang lain adalah karena takwanya, bukan karena harta bendanya, bukan karena jabatannya, bukan karena penghasilannya, bukan karena profesinya. Islam tidak mengenal sistem kasta karena Islam memandang pada dasarnya setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di mata Tuhan. Konsep ajaran Islam memiliki perbedaan yang fundamental dengan konsep ajaran agama Hindu. Salah satu perbedaan mendasar antara Islam dengan Hindu adalah
tidak dikenalnya sistem kasta dalam Islam. Ajaran Hindu sendiri membagi kehidupan masyarakat menjadi beberapa golongan, mulai dari golongan Brahmana, golongan Ksatria, golongan Waisya, dan golongan Sudra. Ajaran Islam memandang pada dasarnya setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di mata Tuhan, sehingga yang membedakan antara manusia satu dengan lainnya adalah tingkat ketakwaan serta ibadah selama hidup di dunia. Dengan demikian, sahabat-sahabat, Islam tidak mengenal sistem kasta karena Islam memandang pada dasarnya setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di mata Tuhan. Demikian penjelasan saya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.